Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 13 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah matahari kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar membuka hati dan menerima Kristus tinggal di dalam kami, sehingga kami menjadi terang dunia dan menjadi alat Tuhan yang penuh kuasa mengabarkan kebenaran bagi sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Octavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita hari ini 13 November 2024 berjudul Matahari Kebenaran. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kita harus lebih banyak berdoa dan berjalan dengan lebih rendah hati dan lebih beriman. Kristus sempurna dalam kemanusiaannya. Dan semakin kita beriman kepadanya sebagai kecukupan kita, semakin rendah hati kita berjalan bersama Allah, dan semakin penuh pengabdian kita, semakin sedikit campur tangan diri sendiri antara Allah dan manusia. Kasih karunia Kristus harus menjadi kehadirat yang kekal dalam jiwa kita hari demi hari. Hanya dengan demikian kita dapat bertahan melihat Dia yang tidak kelihatan. Kristus datang ke dunia kita untuk menyatakan Allah kepada pria dan wanita, untuk menuntun mereka kepada Allah. Akulah terang dunia, Dia menyatakan, Yohanes 8 ayat 12. Apakah yang mengkhususkannya sebagai terang dunia? Inilah yang mengkhususkannya. Dia turun dari sorga. Dia adalah guru sejati yang diutus Allah. Dia adalah pribadi yang dipilih untuk menyatakan karakter Allah kepada dunia. Dia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dia adalah matahari kebenaran, terang yang menerangi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi umatnya Israel. Yohanes menyatakan tentang Dia, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Kita dapat meminta kepada Tuhan kita dengan mengetahui bahwa kita akan menerimanya. Kita membutuhkan lebih banyak kerendahan hati dan kelembutan Kristus agar kita dapat memiliki kasih yang sungguh-sungguh di antara kita. Kemudian, kita dapat berdoa. Kemudian, kita dapat mendoakan orang lain kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan membuktikan kebenaran firman. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Namun mereka yang akan dipakai Tuhan berada di dalam bahaya besar untuk berjalan di atas panggung manusia. Ada pekerjaan yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan. Kita perlu berjalan bersama Tuhan, kemudian traktat yang tepat akan diberikan. Doa dan iman akan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh kuasa apapun di bumi. Kita tidak perlu begitu cemas dan gelisah. Agen manusia tidak dapat pergi kemana-mana dan melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan. Seringkali ketidaksempurnaan terwujud dalam pekerjaan.
Tetapi jika kita menunjukkan kepercayaan yang teguh kepada Allah, tidak bergantung pada kemampuan atau bakat manusia, kebenaran akan maju. Marilah kita serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Allah. Serahkan kepadanya untuk melakukan pekerjaan dengan caranya sendiri, sesuai dengan kehendaknya sendiri, melalui siapapun yang dipilihnya. Mereka yang tampaknya lemah akan dipakai Allah jika mereka rendah hati. Dikutip dari manuskrip 120 tahun 1898. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 464 paragraf 3. Allah adalah terang, dan dalam kata-kata, akulah terang dunia, Kristus menyatakan kesatuannya dengan Allah dan hubungannya dengan seluruh umat manusia. Dialah yang pada mulanya telah menyebabkan dari dalam gelap akan terbit terang. 2 Korintus 4 ayat 6. Dia adalah terang matahari, bulan, dan bintang. Inilah dasarnya Yesus adalah terang, dan Yesus adalah matahari kebenaran. Sebab Yesus satu dengan Allah yang adalah terang. Siapakah Allah yang adalah terang? Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 17 yang berbunyi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi, Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan Yesus satu dengan Bapanya yang adalah terang, dan karenanya Yesus adalah terang. Sebab memang Yesus adalah anak yang Bapa peranakkan. Terang lahir dari terang. Itu sebabnya kita perlu Yesus, sebab di dalam kita tidak ada terang. Roh Nubuat berkata dalam Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 40 paragraf 1. Manusia tidak memiliki terang. Ketika terpisah dari Kristus, kita seperti lilin yang tidak menyala, seperti bulan ketika wajahnya berpaling dari matahari. Kita tidak memiliki satu sinar terang pun untuk masuk ke dalam kegelapan dunia. Dan bila Kristus yang adalah terang tinggal di dalam kita, maka terang tersebut akan nyata dalam hidup kita. Kita menjadi saluran terang bagi sesama. Thoughts from the Mount of Blessings, halaman 41 paragraf 1 menyatakan, jika Kristus tinggal di dalam hati, tidak mungkin untuk menyembunyikan terang kehadirannya. Ini suatu kebenaran yang penting kita ingat. Sebab ada umat-umat yang percaya bahwa yang penting dia percaya Yesus tinggal dalam hatinya, itu sudah cukup. Tidak perlu ada yang terlihat dari dirinya. Dia simpan Yesus untuk dirinya sendiri. Hal ini adalah pengertian yang salah. Saat kita memiliki Kristus tinggal di dalam hati kita, maka kita tidak bisa menutup atau menyembunyikan Yesus yang adalah terang. Terang Yesus pasti nyata dan terlihat dalam hidup kita. Kita menjadi terang bagi dunia, sama seperti Yesus adalah terang dunia. Dan Yesus tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Science of the Times tanggal 20 Oktober tahun 1887 paragraf 3 berkata, sementara Kristus tinggal di dalam hati oleh Roh-Nya, tidak mungkin terang kehadirannya disembunyikan atau menjadi redup. Jelas sekali, Kristus tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan Roh-Nya Yesus itulah terang yang keluar dari matahari kebenaran. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Science of the Times tanggal 19 Juni tahun 1901 paragraf 13. Kita memiliki pekerjaan besar yang harus dilakukan, dan kita sangat perlu menutup jendela jiwa yang mengarah ke bumi dan membukanya ke arah sorga.
Allah akan menjaga agar arus kasih karunia-Nya tetap mengalir ke dalam hati mereka yang bersedia menjadi saluran terang. Dan meskipun kita tampaknya lemah, tetapi jika kita mau menerima arus kasih karunia Allah, yaitu Roh-Nya yang kita terima melalui Roh-Nya Yesus, maka kita menjadi saluran terang bagi sesama, dan Allah Bapa dapat gunakan kita dalam ladang-Nya. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 334 paragraf 5. Seringkali ketidaksempurnaan terwujud dalam pekerjaan, tetapi jika kita menunjukkan kepercayaan yang teguh kepada Allah, tidak bergantung pada kemampuan atau bakat manusia, kebenaran akan maju. Marilah kita serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Allah, serahkan kepadanya untuk melakukan pekerjaan dengan caranya sendiri, sesuai dengan kehendak-Nya sendiri, melalui siapapun yang dipilih-Nya. Mereka yang tampaknya lemah akan dipakai Allah jika mereka rendah hati. Jika Yesus yang adalah terang tinggal dalam hati kita, maka kerendahan hati Yesus menjadi bagian kita, dan Allah Bapa akan gunakan kita menjadi alat-Nya yang penuh kuasa, sebagaimana Yesus waktu Dia hidup di dunia ini, serta menjadi terang bagi bangsa yang diam dalam kegelapan, sehingga mereka dapat melihat Yesus dalam hidup kita dan bertobat. Karenanya, kita harus lebih banyak berdoa, lebih rendah hati, dan lebih beriman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Untuk kami menutup jendela hati kami ke arah dunia dan membukanya ke arah sorga, agar sinar terang matahari kebenaran masuk dalam hati kami, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya Kristus. Dan bila mana Kristus tinggal dalam hati kami, maka kami pun menjadi alat-alat Tuhan yang penuh kuasa, saluran terang bagi sesama. Oleh karena itu, biarlah kami semua yang percaya mau membuka hati dan menerima Kristus dalam hati kami. Gunakan kami menjadi alat-Mu untuk menyaksikan kabar kebenaran bagi banyak orang, hingga pada akhirnya banyak yang kembali untuk bertobat kepada-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.